Oke, WG, maksud saya kembali lagi konteks saya bilingual, berbahasa Inggris juga terhubung, berbahasa Indonesia juga terhubung pada momen kalian ini kembali. Rabu 20 Juli 2022, saya diinginkan untuk kembali menyelenggarakan kaos saya yang terkenal ini. Kontennya terhubung, pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural atas nama internasional, menyatakan Irwan Cornell ataupun 666 Irwan Cornell Scout ini perlu untuk melaporkan kembali perkembangan kena bullyingnya pada momen kalender ini. Sejak dari kemarin berlangsung kembali dan sudah definitif merupakan nilai untuk pengurusan keuangan nama Irwan Cornell secara internasional, menyangkut reward appointment 666 kepada 666 Irwan Cornell Scout. That's for the contact happening. Dan selanjutnya saya menyatakan sangat penting sebenarnya untuk menyelenggarakan konferensi ini secara berkelanjutan guna acuan untuk percakapan ataupun pembuktian nilai dari tuntutan nama Irwan Cornell tentang internet 666 Irwan Cornell Scout. Pengurusan ini tentu berlangsung berdasarkan konteks menyatakan dengan juga mengacu pada omong-omongannya Irwan Cornell. Konteksnya menyatakan sejak dari kemarin Irwan Cornell ini mengalami gangguan. Pengalaman fenomena supernatural ini definitif beralibi utama kepada nama korbannya secara general sosial kepada nama Irwan Cornell. Itu sudah definitif. Yang menyatakan perlu untuk dilaporkan. Terkaitan pada bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelannya juga termasuk, yang mana konteks ini terhubung serta merta juga atas nama para tersangka, yang termasuk juga atas nama jaringan pembuktian perkara supernatural di antara sosial dengan serta merta juga status pemerhati ataupun pihak-pihak yang mengacu perkara kepada internet ID 666 Saya kembali dengan kaos besaran saya. Kaos saya yang cukup terkenal di antara para wanita-wanita dan laki-laki untuk pembuktian perkara yang saya masukkan. Di mana konten menyatakan tersangka tersebut sudah dikenali dan ditandai oleh internasional. Adalah Indonesia, negara Indonesia. Konten menyatakan demikian yang mengacu pada alibi korban utamanya nama Irwan Cornell. Sampai pada momen kali ini, semalam juga kontennya terhubung pada saat nama Irwan Cornell sedang tertidur. Memang terhubung pihak-pihak. Konten menyatakan perlu untuk dipelaporkan, dikonferensikan oleh nama Irwan Cornell. Bahwasanya nama Irwan Cornell sebenarnya sudah tepat dengan konferensi-konferensi ataupun klaim-klaim internetnya tentang perkara supernatural sejak tahun 2008, mana menyangkut pula kepada perihal tuntutan ganti kerugian atau reward perkaranya. Sudah pas, hanya saja berkemungkinan besar mengalami penipuan urusan atas nama para tersangka ataupun pelaku tersebut. Konten menyatakan mereka ini adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti anak kecil melakukan perbuatan melanggar hukum, namun menyatakan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Semakin waktu berlalu hingga kalender ini, perbuatan mereka semakin jelas. Ini benar. Nanti semakin depan-depanan. Kontennya menyatakan demikian. Maka nama Irwan Cornell perlu untuk menyelenggarakan konferensinya kembali berkelanjutan untuk memastikan urusan Irwan Cornell
tentang 22 triliun rupiah nama Iwan Kornel. Definitif Iwan Kornel memang terhubung dengan persoalan proyek BRI 696 atas nama pemerintah nasional Jakarta ataupun juga pihak Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Namun serta-merta katanya menyatakan bahwasanya nama Iwan Kornel tipu mereka, kena bohong, kena tipu. Katanya menyatakan demikian. Masuk alibi ini dinyatakan sama pertemanan dari nama Iwan Kornel seperti LG juga termasuk, ataupun juga BB bukan BlackBerry ya, tapi Benzu ya, Benzu namanya. Saya kurang ingat, lupa ingat Benzu. Dan konteksnya terhubung menyatakan bahwasanya nama Iwan Kornel perlu mempelaporkan tentang perasaannya ataupun konteks yang tersumpung kepada dirinya keterkaitan pernyataan para pelaku ataupun tersangka itu. Mereka ini menyatakan diri definitif berasal dari Jakarta, dari Pulau Jawa. Mereka ini aliansi istilahnya demikian, ataupun satu grup juga bersama orang Medan, masih berstatus sama-sama orang pribumi. Definitif nama Iwan Kornel mempahlawankan kewarganegaraan patriot pribumi di tahun perkara supernatural. Namun bukan begitu ternyata urusannya. Nama Iwan Kornel ini dimanipulasi ataupun jika menghitamkan keterkaitan persoalan kepatriotan kewarganegaraan pribumi tersebut, bahwa nama Iwan Kornel ini perlu untuk mempelaporkan tentang perkara kepatriotan kewarganegaraan pribumi sekaligus perkara supernatural yang dimasukkannya, definitif berstatus tersangka ataupun pelaku atas nama orang pribumi itu sendiri. Untuk menyatakan atas nama jaringan pembuktian perkara ini jika nama Iwan Kornel untuk membuat pernyataannya kembali. Mereka ini berkemungkinan serupa seperti psikopat ataupun maniak di dalam penjelasan ilmu pengetahuan kriminal. Perlu untuk segera dilaporkan sebelum membahayakan. Human Commanding Group Brief ataupun kelompok mereka secara sosial seperti etnik lokal Kota Medan ataupun juga Jihwa ataupun orang-orang berkamuflase istilahnya orang politikus dari ibu kota Jakarta, untuk menyatakan momen inilah momen istimewa. Ketepatan sekali kita sudah terhubung. Maka demikian nama Iwan Kornel perlu untuk progresif segera merangkum, meresumikan, mengkonferensikan tentang pengalaman perkara ataupun juga pernyataan-pernyataan hukumnya melalui internet tentang perkara yang dimaksudkannya, tentang tudingannya, ketersangkaan ataupun pengalaman telekomunikasi kontak bodi yang dimaksudkannya. Indonesia definitif pelaku ataupun tersangka kurang lebih demikian. Yang mana nama Iwan Kornel dinyatakan sangat berkemungkinan tidak dipertanggungjawabkan keterkaitan proyek BRI 696-nya kan secara langsung saja kita bicara, ataupun juga keterkaitan tentang bidang usaha tambal ban perbengkelannya, tersabotase bidang usaha tambal ban perbengkelannya secara nasional Indonesia, ataupun menyangkut tentang perkara-perkara lain yang mengikuti perkara yang dimaksud oleh nama Iwan Kornel, seperti perkara pertemanan ataupun juga termasuk perkara percintaan ataupun juga termasuk perkara perkuliahan, yang mana konteksnya menyatakan itu juga termasuk. Namun Iwan terkena konspirasi aktivitas kriminal supernatural, termasuk terkaitan perkuliahannya tempo kemarin di Universitas Sumatera Utara. Secara gamblang saja berbicara, konteksnya menyatakan ini sudah 2022, kemarin 2008, sudah langsung kita ngomong biar kita langsung punya alibi yang nyata, yang
tidak tersamar lagi secara identitas ataupun tudingannya. Nama Irwan Cornell definitif sangat signifikan sekali berstatus sebagai korban ataupun kena bullying. Demikian juga sebagai salah satu latar belakangnya pernyataan dari nama Irwan Cornell perlu untuk lebih konkret, lebih identiti kepada ketersangkaan pelaku yang dimasukkan. Mereka ini dinyatakan definitif mengkamuflasekan urusan perkara ketersangkaan ini. Di antara suku di dalam sosial, orang Medan dan orang Jakarta, apa itu orang Batak dan orang Jawa, yang nama Irwan Cornell dinyatakan dikorbankan, diumpankan sebagai kambing hitam sentral dari persoalan supernatural dimaksud, yang mana termasuk dalamnya persoalan chauvinisme termasing-masing daerah, saling suku masing-masing. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell sungguhnya berurusan dengan orang Karo. Ini masalah biru ganjang. Namun rupa-rupanya urusan ini tentang orang Islam, Islam Indonesia, orang Jawa, masalah politik kampus di Universitas Sumatera Utara. Namun ternyata mereka ini bukanlah pelaku supernatural. Pelaku supernatural tersebut orang Batak, orang Karo. Loh, jadi Irwan Cornell ini urusannya sama siapa? Itulah perlu dilaporkan. Konteks yang menyatakan itu semua membingungkan dan membahayakan. Sejenis urusan psikopat, sejenis urusan mania. Segera melaporkan sehingga bisa dirangkum sebagai acuan untuk percakapan eksekusi perkara nantinya. Karena ini dinyatakan sudah terhubung pada internasional dan definitif ketersangkaan pelaku supernatural yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornell tidak mengada-ngada. Indonesia, negara Indonesia dinyatakan ditandai secara internasional signifikan 70% hingga 90%, 85% memang serupa seperti konferensi Internet ID 666 Irwan Cornell pelaku tersangka aktivitas supernatural, yang mana mereka menyelenggarakan pengalaman perkara ataupun telekomunikasi kontak berdiri supernatural yang membingung-bingungkan internasional. Telah dikonfirmasi, diresumikan, dikonferensikan oleh TNI 666 Irwan Cornell penuntut ganti kerugian perkara 22 triliun rupiahnya, yang mana menyangkut juga kepada proyek appointment internasional 666 Money Logo bersama Elite Fund Global Millennium ini. Kontennya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell signifikan tetap terus kena bullying, signifikan tetap terus berstatus sebagai umpan dari Indonesia, berstatus sebagai korban utama dari aktivitas Human Commanding Ghost Grade, Human Jawen, orang Jawa di kota Jakarta, termasuk mereka orang-orang yang perlu dilaporkan oleh nama Irwan Cornell dengan konferensi-konferensinya yang berkelanjutan. Demikianlah 22 triliun rupiah nama Irwan Cornell dinyatakan go internasional. Tidak mungkin bertahan dengan naungan hanya kepada negara Indonesia. Itu berkemungkinan sangat riskan sekali. Perlu untuk dilaporkan secara berkelanjutan sehingga secara tuntutan peradilan dapat bernaung kepada internasional untuk goalnya 22 triliun rupiah tersebut, yang menyatakan sangat berisiko sekali. Berharap kepada realisasi proyek BRI 666 atau menyangkut juga tentang judul bapaknya Irwan Cornell, Adi Bana Merdeka, Pangkostrat FPK Pemberangus G30 SPKI, untuk yang menyatakan kurang begitu bisa untuk diharapkan sebagai naungan ataupun juga menyangkut sama-sama mereka ini komplotan orang-orang tidak bertanggung jawab di hadapan hukum bersama negaranya juga termasuk Indonesia, pemerintah, oknum, politisi kah, ataupun Islam Indonesianya, ataupun Jawanisnya, atau istilah juga pada Jawen ataupun Jepwa, termasuk juga orang Minang di sana, cukup membingungkan. Sementara Irwan Cornell sebenarnya berurusan ketersangkaan pelaku kepada orang Karo, orang Batak. Mengapa ada orang Minang, ada pula orang Jawa, termasuk orang Padang?
Padahal berdasarkan konteks ini sesungguhnya urusan ketersangkaan atas nama orang India, orang Kling, orang Menggali, negara India yang ada di sebelah Republik Rakyat Cina itu. Ya, mengapa jadi urusan orang Jawa? Konteks menyatakan demikianlah urusan ini cukup maniak, seperti psikopat, menyangkut kepada oknum juga, istilah oknum ataupun ketentaraan yang kurang dikenal, kurang bertanggung jawab, sering main bigo. Konteks menyatakan langsung saja orang-orang yang juga sering main-main seks di sosial media bigo, sekaligus juga berstatus sebagai pemilik bigonya, mengaku sebagai pemilik dari sosial media bigonya itu. Dan tadi demikianlah oknum-oknum tersebut juga termasuk mereka ini, di mana Irwan Cornell berkemungkinan besar berurusan psikopat, berkemungkinan besar berurusan maniak, perlu untuk progresif, agresif, terus menyelenggarakan konferensi-konferensi pelaporan internetnya. Konteks menyatakan termasuk tentang perihal 22 triliun rupiah tersebut, di dalamnya terkaitankah juga tentang bidang usaha tambal ban perbengkelannya nama Irwan Cornell, mengaku disabotase para pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural Human Commanding Sun Grief yang dimaksudkannya, termasuk juga lah tentang Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, ataupun juga menyangkut tentang ayam jagonya Bapak Adi Bana Merdeka. Konteks menyatakan mereka ini sesungguhnya sudah ketahuan, sudah teridentifikasi sejak tahun-tahun perintisan perkara atas nama Internet ID 666 Kavrim 2008 hingga 2022, yang mana sesungguhnya secara track record catatan perbuatan perkara supernatural membingungkan mereka ini telah terjadi, telah beroperasi, berlangsung sejak tahun sebelum 2008. Sebelum perkara supernatural atas nama Internet ID 666 dalam kondisi Kavrim, namun tidak begitu jelas dan sangat menyesakkan banyak pihak berdasarkan konteks menyatakan secara pengurusan kurang autentik, tidak terpelopori, tidak terintis seperti tahun-tahun perkara ini. Atas nama Internet ID 666 dalam kondisi Kavrim, konteksnya menyatakan bahwa saya nama Irwan Cornell sungguhnya sudah menangkap perkara yang bermutu, memang wanted secara sosial. Konteks terhubung berlangsung terus, di mana saya juga berkemungkinan mengalami manipulasi kontek-kontekan yang terhubung ini atas nama oknum ataupun juga pihak-pihak yang serupa seperti mau bekerja sama, mau korporasi untuk proyek ataupun pengurusan keuangan kepada saya. Demikianlah saya pelaporkan urusan ini, yang mana saya definitif memang mengalami konspirasi perkara yang unik, perkara yang jarang-jarang, perkara supernatural. Saya ini protokoler perkaranya. Saya menuntut ganti kerugian ataupun rewardnya. Keterkaitan juga konfirmasi saya telah berlangsung hingga kepada internasional. Definitif saya meyakini bahwa saya dikenali oleh internasional. Keterkaitan klaim internet yang saya maksudkan, termasuk juga tentang appointment deklarasi 666 internasional Alien Family yang saya maksudkan. Optimis saya Alien Family dapat independence secara afiliasi mereka juga kepada Amerika Serikat ataupun juga Islam internasional. Keterkaitan kepada status kami hitam perkaranya Alien Family dari persoalan supernatural yang berlangsung ini. Konteks saya sejak dari kemarin definitif merupakan konteks psikopat ataupun sekaligus juga semakin mengaku diri, menyatakan diri tentang identitas ataupun domisili alamat mereka. Saya definitif optimis bahwa saya ini signifikan. Demikianlah saya menuntut ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara yang saya maksudkan. Pada momen kali ini saya diinginkan kembali untuk berbahasa Indonesia selain daripada juga berbahasa Inggris, mana konteksnya terhubung menyatakan atas nama kepolisian ataupun juga termasuk serta merta berstatus membingungkan lagi para tersangka ataupun pelaku tersebut, di mana
saya nyatakan sungguhnya beralibi untuk pengalaman telekomunikasi ataupun konferensi-konferensi saya. Atas nama kalangan pribumi juga, atas nama orang-orang kulit putih, yang termasuk juga kalangan orang-orang Asia, untuk pengurusan tentang konferensi klaim Internet 1666 yang berjalan. Mengalami terhubungnya pengalaman telekomunikasi kontak polisi supernatural di dalam kesehariannya atas nama korban, nama usahawan tambal ban perbengkelan, perintis perkara supernatural di tahun ini, nama Irwan Kornel, pemilik 666 ini dunia. Definitif saya dinyatakan terhubung secara ketersangkaan sama pemerintah nasional Indonesia Pulau Jawa, di mana mereka ini atas nama Jihwa ataupun sungguhnya bermainstream ketersangkaan teroris internasional milenium ini kepada Jihwa, ikonik Jihwa ataupun Jawen, yang mana saya dinyatakan definitif telah membongkar status ketersangkaan aktivitas kriminal supernatural mereka dan target saya di dalam hidup saya karena keterkaitan pembongkaran status ketersangkaan mereka tersebut. Mereka ini menyatakan definitif dari Indonesia, mana keterkaitan pula mereka kepada politik yang membingung-bingungkan nama Irwan Kornel. Konteksnya menyatakan juga perlu untuk dikonferensikan bahwa sejak tahun 2008 perkara supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel sudah ketahuan memang berkaitan kepada TV-TV nasional Indonesia, yang memang berkemungkinan tidak dipertanggungjawabkan keterkaitan urusan ganti kerugian keuangannya. Mereka ini membingung-bingungkan nama Irwan Kornel dengan metode seakan-akan ada urusan politik nasional Indonesia, menyangkut pula tentang jaringan televisi nasional, termasuk juga tentang entertainment Jakarta, lalu kemudian tiba-tiba menyangkut pula kepada dunia kampus ataupun kalangan mahasiswa pada masa perkuliahan dari nama Irwan Kornel. Pada menyatakan itu semua telah ketahuan dan teridentifikasi. Memang kamuflase dari perkara supernatural yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel. Perlu juga untuk dikonferensikan kembali pada momen ini untuk pengurusan pengangkatan nilai perkara ataupun pengurusan tuntutan ganti kerugian keuangan ataupun ribut perkara yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel. 22 triliun rupiah nama Irwan Kornel. Memang kontennya menyatakan para pelaku tersebut sudah definitif teroris internasional milenium ini dengan kami menghitamkan ataupun mengumpankan internasional ataupun juga NTRI 666 dalam discovery ini untuk yang selanjutnya, ataupun alien family Tuhan untuk yang selanjutnya lagi. Kode message pentagram Satan sudah ditemukan, yang mana perintisnya, pahlawan perkaranya, nama Irwan Kornel dinyatakan sangat riskan sekali, berkemungkinan besar tidak dipertanggungjawabkan untuk urusan ganti kerugian keuangan atau reward perkaranya. Ini urusan ketersangkaan sudah atas nama Jawa, orang Minang, orang Aceh. Itu Jawa sebenarnya orang Jawa apa orang Padang. Namun konteks saya menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel sesungguhnya berurusan dengan orang Karo, orang Batak. Ini urusan bukan urusan politik. Namun Kornel dinyatakan dicemburukan keterkaitan masa-masa perkuliahannya. Sungguhnya nama Irwan Kornel ini dikamuflasekan keterkaitan ketersangkaan ataupun perkara supernatural atas nama Islam Indonesia. Sesungguhnya ketersangkaan tersebut orang Kristen, orang Karo, bidang usaha tambal ban perbengkelan, yang menyangkut juga kepada universitas tertentu di Kota Medan. Cukup banyak secara informasi, secara konteksnya yang terhubung, sangat progresif. Namun menyatakan itu psikopat, bukan progresif. Perlu saya untuk melaporkan kembali secara sustain, secara berkelanjutan, sehingga bisa menjadi acuan untuk percakapan perkara yang dimasukkan. Sekaligus juga di dalamnya tentu tentang pengurusan keuangan ataupun proyek kepada nama Irwan Kornel. BRI 1666 untuk lokalnya, nasional, lokal, region Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, sampai Myanmar, BRI 666 sampai Australia, sampai internasional juga konteksnya baru saya terhubung menyatakan nama Irwan Kornel sekaligus juga berkemungkinan akan mengalami pengangkatan status sebagai pemilik BRI. Pemilik BRI-nya sendiri atas nama orang tua kandungnya, Bapak Adi Bana Merdeka. Konteks ini membingungkan dan seperti maniak terhubung kepada saya menyatakan juga begitu pada momen ini.
bahwa setelah konferensi ini saya terangkat ataupun perlu untuk dipromosikan atas nama Adibana Merdeka. Definitif Adibana ini, orang tua saya ini adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Untuk menyatakan nama Irwan Cornel serta merta juga nanti setelah ini akan diangkat berstatus sebagai pemilik dari BRI. Untuk menyatakan cukup psikopat begitu. Demikianlah konteks ini saya resumekan kembali sehingga ini benar konteksnya. Baru saya terus menyatakan memang Bapak Adibana terhubung kepada nama Irwan Cornel BRI memang. Baiklah, saya sudah bingung, namun saya akan teruskan dulu kembali konferensi saya ini sehingga bisa terangkum dan diupdate terlebih dahulu. Demikianlah saya melaporkan atau mengkonferensikan karena sesungguhnya ini juga keterkaitan tentang masa depan saya ataupun juga sekalian juga tentang urusan ini jelasnya kemana. Appointment 666 internasional telah mengalami revisi atas nama perkara supernatural Kode Himen Commanding Sumbre, Kode Beganjang, Kode Jepwa, Inter-ID 666 oleh Polskau ini. Dibuat perkara 22 triliun rupiah yang menyangkut kepada appointment, deklarasi, proklamasi Alien Fund Internasional Amerika Serikat dan juga Islam Internasional serta mata uang euro untuk eksistensi mata uang 666 original Centurion atas nama Alien Amarter nyatakan definitif sudah agreement atas nama Inter-ID 666 Irwan Cornel ini. Definitif memang berkorelasi kronik masa demi masa kepada Islam, termasuk pada agama-agama seperti Buddha atau juga Trinitas Kristiani, dan lalu kemudian keterkaitan kepada ikonik peradaban seperti Emperor, termasuk juga Roma kuno, termasuk juga Egyptian, termasuk juga Kingdom di dunia, termasuk juga Great Britain Pound Sterling, termasuk juga US Dollar, termasuk juga MRT kepada Amerika dan seterusnya. Definitif 666 ICDM. Definitif 666 Irwan Cornel ini dengan kelanjutan atribut ataupun penghormatan berstatus sebagai pejuang perkara teringat ke milenium ketiga. Holy Spirit Destiny yang tertakdir kepada Roh Kudus. Kodenya 666, kode Mesej Pentagram Satan, kode milenium, kode Himen Commanding Sumbre. 666 di dunia, Roh Kudus atas nama Alien Amarter, Alien Family. Konteks rupa seperti itu. Demikianlah saya rangkum terlebih dahulu karena konteks ini menyatakan sungguhnya sudah jelas. Irwan Cornel tidak perlu ragu-ragu, risau, nanti menantikan saja. Namun saya sudah rangkumkan terlebih dahulu karena ini proses yang berlangsung cukup maniak. Memang saya meragukan tentang kepastian masa depan saya. Anda membuktikan saya ini harusnya punya masa depan. Nanti berkeluarga, tentu punya uang, naik mobil, punya rumah. Karena saya sudah mengusahakan usaha saya sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 ini, dan definitif saya memang sidingkan dengan tudingan saya. Bukan bohong dan memang terkonfirmasi sebagai pelopor untuk urusan yang langka, urusan perkara di hadapan hukum yang langka jenisnya, perkara supernatural, perkara Himen Commanding Sumbre. Terbukti secara signifikan pengalaman banyak orang, tidak hanya lokal, termasuk juga internasional, termasuk juga Amerika Serikat, termasuk juga Alien Fund Internasional. Tentu saya wajar untuk merisaukannya karena keterkaitan juga saya kebobolan soal uang saya kebobolan. Apa itu juga termasuk rekening bank saya seperti diintip-intip orang. Untuk menyatakan nama Irwan Cornel perlu untuk memperjuangkan ataupun mengurus secara berkelanjutan pelaporan ataupun tuntutan konferensi internetnya guna kepastian realisasi keuangan yang dimaksudkan oleh dirinya, saya sendiri. Demikian, saya sangat berharapkan saya sudah maksimal untuk konferensi makalah ini, untuk konsorsium tiba-tiba ini. Kita sepertinya lagi telekonferensi rame-rame, namun saya sendirian terus. Saya yakin saya tidak sendirian. Saya yakin semua pihak mengetahui internet saya, dan saya sangat mengharapkan untuk tanggung jawab ataupun komitmennya. Karena keterkaitan juga, saya memang
tersabotase hidupnya, masa depannya, perencanaannya, apa itu terkait keuangan, apa menyangkut juga pernikahan, atau juga menyangkut pertemanan, dimana secara basic perkara saya sudah terbuktikan tidak signifikan berstatus serupa seperti residivis ataupun juga mania, ataupun diistilahkan orang-orang yang perlu ditandai di hadapan hukum seperti orang-orang dari dunia kriminal. Karena hal tersebut saya bersikeras untuk perkara yang saya maksudkan. Terima kasih. Saya nyatakan terhubung kepada Nadia Hutagalung di Singapura, di Medan, di Malaysia, dan juga bersama Luna Maya dan artis untuk pengurusan keuangan nama Irwan Cornell, termasuk juga proyek BRI 1666, yang mana serta-merta juga saya juga bersikeras untuk persoalan appointment internasional 666 kepada INT Amerika Serikat, Alliance Fund Global International Millennium secara general, tentang deklarasi ataupun appointment eksistensi reward saya, kepastian reward saya yang menyangkut tentang proyek mata uang 1666 internasional. Ini juga menyangkut tentang 1666. Demikianlah yang saya maksudkan. Tidak serta-merta itu dihilangkan karena keterkaitan juga appointment ataupun perkara ini sungguhnya menyangkut kepastian pengurusan keuangan saya. Bagaimana keuangan saya tersebut bisa mengalami realisasi, tentu juga harus terangkum keterkaitan segmen-segmen urusannya. Termasuklah tentang appointment deklarasi mata uang 666 internasional Alliance Fund tersebut, atau juga melakukan konferensi saya tentang negara-negara seperti juga Amerika Serikat ataupun Asia ataupun Islam internasional, ataupun juga menyangkut tentang proyek lokal seperti konteks yang saya baru saja terima. BRI 1666 menyatakan atas nama Nadia Hutagalung ataupun atas nama Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, ataupun juga atas nama kalangan pemerhati TNI 1666 yang bersikap ini secara domestik nasional Indonesia, Jakarta ataupun Kota Medan, ataupun juga para tersangka ataupun pelaku tersebut, serta merta juga sebagai satu kelompok di sana bagian kontek-kontekan ingin berkomitmen bersama nama Irwan Cornell untuk BRI 1666 mania. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Saya secara simpel menginginkan kejelasan, itu saja. Saya merasa bahwa ini seperti direncanakan untuk tujuan mencelakai hidup saya. Mencelakai perencanaan hidup saya sama saja itu. Mencelakai hidup saya, mencelakai masa depan saya, mencelakai keuangan saya, itu sama saja. Artinya jangan beda-bedakan, bisa-bisakan. Demikianlah kira-kira menurut saya, maka saya perlu bicara atau mengkompresikan itu terus. Ini sudah 2022 dan demikianlah, nanti saya akan teruskan kembali. Update ini dapat ditemukan melalui sosial media internet masa kini seperti Google, termasuk juga Facebook, di mana saya dinyatakan juga terhubung kepada kalangan-kalangan tokoh-tokoh sosial lokal daerah masing-masing seperti daerah ibu kota Jakarta, termasuk juga kelompok-kelompok OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda juga termasuk, ataupun juga tokoh-tokohnya. Konteks menyatakan kurang lebih demikian. Terima kasih dan sampai jumpa. 1666 dalam kondisi ini pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Seturut segambar serupa seperti Trinitas Kristen. Sungguhnya telah mengalami konfirmasi berkelanjutan hingga tahun 2022 ini. Oleh yang terakhir 1666 bersikap definitif saya menuntut tentang urusan ini. Internasional terhubung kepada saya. Sudah jelas saya tidak akan melewatkannya. Momen ini, opportunity ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan Yesus selalu menyertai.
Om Swantiastu, Bodhisattva. Jelas ya, secara nuansanya itu, ya kan, mistis begitu. Baik, saya belum bisa untuk menyampaikan secara lebih gamblang tentang nama-nama tertentu karena saya definitif mengikat urusan ini ofisial, menyangkut kepada pemerintah atau internasional, termasuk juga NATO, ataupun juga NASA, ataupun juga Interpol, kurang lebih demikian, termasuk juga pemerintah lokal, apakah itu Jakarta atau juga kepolisian, sehingga bisa menganulir pengertian-pengertian pihak-pihak yang ingin menyatakan urusan saya ini tidak ofisial, urusan yang ilegal, kurang lebih demikian. Saya jelas, kolega ya, koneksi legal, jaringan hukum, punya pernyataan hukum, demikian. Sampai jumpa. Temukan saya melalui internet, sosial media masih kini, yang mengerti ID 1666 spasi ICDM ataupun ID Profesor Irwan Cornel. Baik, saya akan tampilkan sekali lagi pada detik-detik yang terakhir ini tentang vape saya. Ini sebenarnya menyangkut juga pada vape ya, tetap bertahan. Alien Farm Internasional masih juga bersikeras untuk men-challenging pernyataan Indonesia adalah pemilik vape. Sama se-alien tip ataupun se-alien findings scenario. Rasanya lebih lembut ya dari rokok konvensional, cukup bisa diandalkan. Namun saya masih bertanya, saya punya skop di sini, karena saya sejak kemarin cukup sustain dalam mengikuti juga vape dimaksud. Lumayan lah secara taste, dia tergolong mild ya. Kalau dia kategorikan kepada rokok konvensional, dia ini tergolong mild ini, rokok jenis mild. Namun pada saya menyatakan bahwa vape ini sungguhnya bisa dikategorikan bukan rokok, ini medicine katanya, obat ini medicine yang jauh dari pengertian psikotropika ataupun narkoba. Saya kurang begitu jelas ya, namun seperti Simpang Siur saya menyatakan untuk sedikit boleh untuk menjelaskannya. Vape itu punya potensi populer dan meraih pasar ya, merangkul sosial. Kalau demikian kontennya menyatakan vape. Ini rasa macam-macam bro, asal jangan diganggu supernatural. Ya kalau pernah ganggu, rasanya bisa ngawur, rasa kentut pun bisa. Sama seperti vape saya. Ya, mania. Sebenarnya ini rasa permen karet, rasa wine gitu, rasa kopi. Jangan sampai jadi rasa kentut. Baiklah, demikian. Sampai jumpa. Saya terhubung katanya dengan jangan dulu ngomong ya. Itu nama-nama tertentu jangan dulu disebutkan. Baiklah. Namun saya sudah lihat loh penampilannya di internet. Begitulah. Saya menantikan tentang urusan saya tentang keuangan ataupun proyek yang telah saya konfirmasi melalui internet. Sampai jumpa bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dan saya menyatakan definitif, yakin saya bertanggung jawab secara urusan ini. Sejak 2008 sampai 2022 ini, saya bertanggung jawab. Mengapa saya ditinggalkan secara pengurusan ganti kerugian saya? Demikian. Sudah sejak tahun kemarin saya menyatakan bahwa mereka ini saboteur. Namun ya kita sudah 2020. Sampai jumpa. Kalau punya saya ini rasa anggur
anggur susu, campur permen karet, bubble gum. Coba saya lihat dulu, mango. Ini mango, strawberry, bubble gum, permen karet, anggur susu. Rasanya lebih paten dari rokok konvensional. Begitulah. Katanya saya punya Stockholm di sini, makanya saya sering promo.